Indonesia, negeri yang damai di permukaan, tapi penuh badai di balik layar kekuasaan. Dalam beberapa pekan terakhir, politik nasional memanas. Dua tokoh penting, Pramono, pejabat senior yang dikenal disiplin dan keras, berseteru hebat dengan Kang Deddy, gubernur populer yang berani bersuara untuk rakyat kecil. Perseteruan mereka mengguncang istana, sampai akhirnya Presiden Prabowo sendiri turun tangan. Tapi siapa sangka, di balik semua itu ternyata ada dalam misterius yang selama ini bersembunyi di bayang-bayang kekuasaan. Ketegangan meningkat, rakyat mulai terbelah, media disusupi, dan opini publik dimainkan seperti bidak catur. Saat kebenaran akhirnya terbongkar, semuanya berubah. Inilah kisah yang menggetarkan jagat politik Indonesia. Memanas, Pramono sindir keras Kang Deddy, Prabowo akhirnya angkat bicara. Siapkan diri Anda, karena cerita ini bukan sekadar drama politik, tapi tentang loyalitas, kekuasaan, dan pengkhianatan di dalam istana. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe, karena kisah ini akan membuka mata Anda tentang apa yang benar-benar terjadi di balik kursi kekuasaan. Pagi itu, suasana ruang rapat Kementerian Koordinasi Politik dan Pemerintahan begitu tegang. Kamera-kamera media sudah terpasang di setiap sudut ruangan, menunggu pernyataan penting dari para pejabat yang hadir. Di barisan depan duduk Pramono, pejabat senior yang dikenal tajam dalam bicara dan tak segan menyindir lawan politiknya secara terbuka. Ia menatap tajam ke arah Deddy Mulyadi, yang duduk beberapa kursi di sebelah kanan, tenang dengan kemeja putih khasnya dan senyum yang nyaris tak pernah hilang dari wajahnya. Bicara soal rakyat memang mudah, ucap Pramono tiba-tiba dalam forum resmi itu. Suaranya menggema melalui mikrofon, membuat semua kepala serentak menoleh. Tapi menjalankan kebijakan yang benar-benar mensejahterakan mereka itu butuh logika, bukan hanya retorika. Kalimat itu terdengar seperti peluru yang diarahkan tepat ke dada Deddy. Ruangan seketika sunyi. Beberapa peserta rapat saling berpandangan, sadar bahwa sindiran itu bukan sekadar opini, itu serangan langsung. Deddy hanya menarik napas perlahan. Ia tahu arah pembicaraan ini sejak awal. Pramono, yang sudah lama merasa tersingi oleh popularitasnya di kalangan rakyat kecil, memang kerap mencari celah untuk menjatuhkannya di depan publik. Tapi Deddy bukan tipe yang mudah terpancing. Ia menegakkan tubuhnya dan menjawab dengan nada datar, kalau logika tanpa nurani, hasilnya hanya kebijakan yang dingin dan tak berpihak. Rakyat tidak butuh teori, mereka butuh bukti. Suara itu tenang, namun menamparkan keras. Ruangan seketika riuh. Beberapa wartawan saling berbisik sambil menekan tombol kamera. Momen itu mereka tahu akan jadi berita besar. Seorang menteri yang duduk di tengah mencoba menenangkan suasana, namun ketegangan sudah terlanjur menebal. Pramono menatap Deddy dengan senyum sinis. Ah, Kang Deddy memang pandai bicara. Tapi di dunia nyata, pidato tidak cukup untuk membuat nasi ada di piring rakyat, katanya lagi. Sekali lagi, sindiran itu dilempar tanpa ampun. Deddy tidak menjawab, ia hanya menatap Pramono dengan tatapan yang sulit diartikan. Dalam hati ia berkata, aku tidak akan membalas dengan kata, tapi dengan kerja nyata. Ia tahu kamera merekam setiap detik percakapan itu, dan publik akan menilai siapa yang benar-benar berbicara dengan ketulusan. Dalam politik, terkadang diam adalah bentuk perlawanan paling tajam. Beberapa jam setelah rapat berakhir, potongan video sindiran Pramono mulai menyebar di media sosial. Judul-judul provokatif muncul di berbagai portal berita, Pramono sindir Deddy Mulyadi di depan publik, Deddy dibungkam Pramono, dan pertarungan dua tokoh hebat di ruang rapat. Dalam waktu kurang dari 6 jam, tagar Pramono vs Deddy menjadi trending di seluruh platform. Rakyat terbelah, sebagian membela Pramono, sebagian lainnya membanjiri kolom komentar dengan dukungan untuk Deddy. Di salah satu warung kopi di Purwakarta, sekelompok warga menonton video itu di ponsel mereka. Lihat tuh, Kang Deddy tetap kalem, padahal diserang habis-habisan, ujar seorang bapak sambil menggeleng. Itu yang saya suka dari beliau, jawab yang lain, nggak cuma ngomong, tapi kerja nyata. Suara rakyat di bawah sana justru menjadi kekuatan tersendiri, mengalir seperti arus deras yang sulit dibendung. Sementara itu di Jakarta, Pramono duduk di ruang kerjanya, menatap layar televisi yang menayangkan ulang cuplikan ucapannya. Ada kepuasan kecil di wajahnya, namun juga kegelisahan yang samar. Ia tidak menyangka bahwa sindiran kecil itu akan menyulut reaksi sebesar ini. Di sisi lain kota, Deddy menatap langit sore dari balkon kantornya. Baiklah,
Kalau ini yang kau mulai, aku akan selesaikan dengan caraku, gumamnya pelan. Dan disitulah, bara pertama dari konflik besar itu mulai menyala. Sore itu langit Purwakarta berwarna kelabu, seolah ikut menahan amarah yang dipendam Kang Dedi. Di ruang kerjanya yang sederhana, televisi menayangkan ulang momen ketika Pramono melontarkan sindiran di depan publik. Wajah Dedi tampak tenang, tapi jemarinya mengetuk meja kayu dengan ritme cepat, tanda bahwa pikirannya sedang bergolak. Ia tahu, sindiran itu bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan bentuk perlawanan dari orang yang merasa terancam oleh popularitasnya di tengah rakyat kecil. Di luar, suasana kantor pemerintahan daerah masih ramai. Para staf berbicara lirih, beberapa terlihat gelisah. Mereka tahu, hubungan antara Dedi dan Pramono selama ini sudah seperti bara dalam sekam. "Pak, ini sudah viral di semua media sosial," ujar salah satu staf muda sambil menunjukkan layar ponsel. Dedi menatap sekilas, lalu mengangguk pelan. "Biar saja, kebenaran tidak perlu dibela dengan kemarahan," katanya tenang, meski sorot matanya menyiratkan api yang dalam. Malamnya, di rumahnya di pinggiran kota, Dedi duduk bersama istrinya di teras. Angin malam berembus pelan membawa aroma tanah basah. "Kang, kenapa diam saja? Semua orang tahu itu sindiran buat Kang," tanya sang istri lembut. Dedi tersenyum samar. "Kalau aku balas dengan emosi, aku sama saja dengan dia. Aku akan buktikan dengan kerja, bukan kata." Jawaban itu menenangkan, tapi di balik ketenangan itu, ada strategi yang perlahan disusun. Keesokan paginya, tim medianya berkumpul di ruang rapat kecil. Dedi berdiri di depan papan tulis, menuliskan dua kata besar, data dan fakta. "Kita jawab dengan ini," katanya mantap. "Kalau dia bicara dengan sindiran, kita bicara dengan bukti. Rakyat bukan butuh perdebatan, tapi hasil yang bisa mereka rasakan." Semua anggota tim mengangguk, merasakan semangat yang sama. Tak ada teriakan, tak ada amarah, hanya tekad yang menyala. Beberapa jam kemudian, Dedi menggelar konferensi pers. Wartawan memadati aula, kamera berjejer rapat. Dengan langkah tenang, Dedi naik ke podium. "Saya mendengar banyak komentar akhir-akhir ini," ucapnya membuka pidato. "Tapi saya tidak akan menanggapi dengan kata-kata. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kerja nyata selalu lebih keras suaranya daripada sindiran." Ia kemudian memaparkan data pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, hingga program sosial yang berhasil mengangkat ribuan warga miskin. Ruang konferensi sunyi sesaat, lalu disusul tepuk tangan panjang. Para wartawan saling berpandangan, menyadari bahwa Dedi baru saja membalikkan keadaan tanpa satu pun kata kasar. Dalam satu pidato, ia mengubah serangan menjadi senjata. Di luar gedung, ratusan warga sudah berkumpul, membawa poster bertuliskan, "Kami bersama Kang Dedi." Mereka bersorak saat sosok itu keluar dan menyapa dengan senyum hangat. Di Jakarta, berita itu menyebar cepat. Pramono yang sedang duduk di ruang kerjanya menatap layar dengan wajah muram. Ia tidak menyangka Dedi akan merespons seanggun itu. Dia pandai memainkan simpati publik, gumamnya pelan. Seorang staf berbisik, "Pak, survei online menunjukkan dukungan pada Kang Dedi naik drastis sejak pagi." Pramono menghela napas berat, kemudian mematikan televisi dengan gerakan kasar. Dalam hatinya, api kecil bernama gengsi mulai tumbuh menjadi bara yang membakar. Sementara itu di Purwakarta, Dedi berdiri di balkon kantornya, memandangi sawah yang terbentang luas. Di kejauhan, matahari sore menurunkan sinarnya di balik gunung. "Aku tidak ingin berperang dengan kata," bisiknya pada diri sendiri, "tapi jika kebenaran harus kupertahankan, maka aku tidak akan mundur." Dan di saat itu juga, ia tahu, pertarungan ini baru saja dimulai, bukan sekadar tentang politik, tapi tentang siapa yang benar-benar berpihak pada rakyat. Sore di Jakarta turun perlahan dengan warna langit keabu-abuan. Di lantai 15 sebuah gedung kementerian, Pramono duduk sendirian di ruang kerjanya. Di hadapannya, layar televisi menayangkan ulang konferensi pers Dedi Mulyadi yang viral di seluruh media. Setiap kata dari mulut Dedi terdengar seperti tamparan halus di wajahnya. Ia menggenggam bolpoin di tangan kanan, memutarnya pelan, menahan amarah yang menggelegak di dadanya. Dia benar-benar tahu cara memainkan publik, gumamnya lirih. Tapi permainan ini belum selesai. Telepon di meja berdering pelan. Suara ajudannya terdengar dari seberang. "Pak, survei opini publik menunjukkan simpati untuk Kang Dedi meningkat 42% sejak kemarin."
Bahkan media internasional menyoroti gaya komunikasinya. Pramono terdiam sejenak. Ia menatap keluar jendela, melihat hiruk-pikuk kota Jakarta yang tak pernah tidur. Baik, jawabnya dingin. Kalau rakyat menyukainya karena citra, maka kita harus main di citra juga. Siapkan semua laporan yang bisa membuatnya terlihat lemah. Tak lama kemudian, 3 orang masuk ke ruangannya, seorang konsultan politik, seorang staf media, dan seorang pejabat muda yang dikenal oportunis. Pramono membuka map coklat di meja dan mengeluarkan beberapa dokumen lama. Ini laporan proyek irigasi di Purwakarta tahun 2019. Ada beberapa catatan kecil di sana, mungkin tidak terlalu besar, tapi cukup untuk membangun persepsi. Konsultan itu menatap Pramono, ragu. Tapi, Pak, laporan itu sudah diaudit dan dinyatakan bersih oleh BPK, katanya hati-hati. Pramono menatap tajam. Aku tidak bilang kita harus berbohong. Kita hanya mengingatkan publik tentang masa lalunya. Udara di ruangan itu seketika menjadi berat. Staf media membuka laptopnya, mulai menulis narasi, ada kejanggalan di proyek lama Kang Deddy. Kalimat itu tampak sederhana, tapi penuh racun. Dalam dunia politik, persepsi seringkali lebih kuat daripada kebenaran. Pramono menatap tulisan itu dan mengangguk pelan. Bagus, jangan langsung tuduh, cukup sisakan tanda tanya. Publik akan mengisi sisanya dengan imajinasi mereka sendiri. Ia tersenyum tipis, senyum yang menyembunyikan niat tajam. Malamnya, di rumah pribadinya yang megah, Pramono duduk di ruang tamu sambil menyeruput kopi hitam. Di televisi, berita tentang dirinya dan Deddy masih jadi topik utama. Ia mengingat masa lalu, ketika dirinya juga pernah menjadi sosok yang dicintai rakyat karena kerja keras dan kejujuran. Tapi waktu mengubah segalanya. Kini, ia lebih dikenal sebagai birokrat dingin, bukan pemimpin karismatik. Mungkin aku sudah terlalu lama di atas, sampai lupa caranya menyentuh tanah, bisiknya pelan. Namun gengsi menutup penyesalan itu. Ia tidak bisa kalah, terutama dari seseorang yang dianggapnya anak bawang politik. Keesokan harinya, rencana itu mulai berjalan. Beberapa media online mulai memuat artikel berjudul ambigu, proyek lama Deddy Mulyadi disorot lagi. Benarkah ada masalah di Purwakarta, dan pakar, integritas seorang pemimpin harus diuji. Dalam hitungan jam, berita itu membanjiri lini massa. Publik kembali terbelah. Ada yang percaya, ada pula yang marah karena merasa Deddy difitnah. Pramono memperhatikan semua itu dari balik meja kerjanya, bibirnya melengkung tipis. Lihat, satu langkah kecil bisa membuat badai besar, ujarnya dalam hati. Namun, badai yang ia bangun mulai bergerak liar. Beberapa media alternatif mulai menggali asal-usul berita tersebut, menemukan bahwa dokumen yang dijadikan sumber ternyata sudah kadaluarsa dan tidak lagi relevan. Netizen mulai mencium kejanggalan, dan tagar baru bermunculan, tagar fitnah untuk rakyat. Pramono mulai gelisah. Ia tidak menyangka permainan yang ia rancang dengan rapi justru berbalik menyerang dirinya. Malam itu, di ruang gelap kantornya, ia duduk termenung sambil menatap layar komputer. Di sana, terpampang foto dirinya berdampingan dengan judul, Pramono diduga rekayasa isu untuk jatuhkan lawan politik. Ia meremas kertas di tangannya dengan kesal. Dunia sudah berubah, gumamnya lirih. Sekarang yang jujur pun bisa kalah oleh yang pandai menyentuh hati. Tapi di dalam hati kecilnya, ia tahu, yang benar tidak butuh trik, dan yang licik tidak akan pernah tenang. Sementara di Purwakarta, Deddy menatap ponsel yang dipenuhi notifikasi. Ia tahu apa yang sedang dilakukan Pramono, tapi ia tak ingin meladeni dengan kemarahan. Biarkan mereka bicara, ujarnya pelan kepada timnya. Setiap fitnah punya masa kadaluarsa. Tapi kebenaran, ia tak pernah basi. Dan di balik senyumnya yang tenang, Deddy tahu badai politik ini baru saja berubah arah, dan kali ini, bukan dia yang akan tersapu. Biasanya, di layar-layar televisi nasional, wajah Kang Deddy kembali muncul, tapi kali ini bukan dalam konteks pujian. Sebuah media besar menayangkan laporan eksklusif bertajuk, Proyek Irigasi Bermasalah di Purwakarta, Jejak Lama yang Terlupakan. Narasi dibangun dengan nada curiga, seolah-olah Deddy pernah melakukan penyimpangan dana saat menjabat sebagai bupati. Video itu viral dalam waktu singkat, membanjiri lini massa dengan komentar pedas. Saya kira dia bersih, ternyata sama saja, tulis seorang netizen. Pantesan sering bicara soal rakyat, ternyata nutupin dosa masa lalu, kata yang lain. Dalam hitungan jam, nama baik Deddy mulai diguncang.
Di Purwakarta, suasana kantor pemerintahan menjadi gaduh. Para pegawai resah, telepon dari wartawan tak henti berdering. Beberapa sahabat lama Dedi bahkan mulai ragu dan bertanya-tanya. Namun di ruang kerjanya, Dedi tetap duduk tenang. Ia membaca artikel itu dengan mata yang jernih, tidak sedikit pun menunjukkan kegelisahan. "Kau lihat, ini permainan lama," katanya kepada staf medianya. "Mereka menggali laporan yang sudah ditutup bertahun-tahun lalu. Aku tahu dari mana sumbernya." Wajah Dedi tampak dingin, tapi sorot matanya tajam seperti mata elang yang mengamati mangsanya dari kejauhan. Sore harinya, Dedi mengumpulkan tim kepercayaannya di ruang rapat kecil. "Kita tidak akan membalas dengan fitnah," ujarnya mantap. "Kita balas dengan kebenaran. Siapkan semua dokumen audit BPK, laporan keuangan tahun 2019, dan semua bukti valid tentang proyek itu. Besok pagi kita bicara di depan publik." Salah satu staf muda sempat bertanya, "Tapi Kang, bukankah ini bisa jadi bumerang kalau mereka memelintir lagi?" Dedi menatapnya dengan senyum tipis. "Kalau kita diam, fitnah akan tumbuh. Kalau kita bicara dengan bukti, mereka yang akan tenggelam." Keesokan paginya, aula pemerintahan Purwakarta dipenuhi wartawan dari berbagai media nasional. Kamera-kamera berjejer, mikrofon saling berebut di depan podium. Dedi melangkah masuk dengan langkah tenang, mengenakan batik sederhana dan senyum khasnya. "Terima kasih kepada semua yang hadir," ujarnya membuka pidato. "Saya tahu, beberapa hari terakhir banyak berita beredar yang mencoba menggiring opini tentang saya. Saya tidak akan marah, karena ini bagian dari risiko menjadi pelayan rakyat. Tapi izinkan saya menjawab dengan satu hal, fakta." Dedi kemudian mengangkat beberapa berkas tebal dan menyerahkannya kepada moderator konferensi. "Ini laporan audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan. Proyek irigasi yang disebut bermasalah itu telah diaudit 2 kali, dan tidak ditemukan pelanggaran apapun. Bahkan hasilnya menunjukkan surplus anggaran yang kembali ke kas daerah." Suara wartawan mulai berbisik, kamera berderak memotret momen itu dari berbagai sudut. Dedi melanjutkan, "Saya tidak sempurna. Tapi saya tidak pernah mencuri hak rakyat. Kalau ada yang ingin menjatuhkan saya dengan kebohongan, maka biarlah rakyat yang menilai siapa yang sebenarnya berbohong." Beberapa detik setelah pidato itu, suasana berubah hening. Lalu, tepuk tangan panjang pecah dari ujung aula. Wartawan yang awalnya datang dengan sikap skeptis mulai berdiri dan menyalami Dedi satu persatu. Beberapa stasiun televisi menayangkan langsung momen itu, membuat publik yang tadinya ragu mulai kembali percaya. Di media sosial, narasi pun berbalik. Tagar-tagar "Kami percayakan Dedi" menggantikan isu negatif yang sebelumnya mendominasi. Ratusan komentar bermunculan, "Inilah pemimpin yang berani buka data," tulis seorang pengguna Twitter. "Fitnah hancur di hadapan fakta," tambah yang lain. Sementara itu, di Jakarta, Pramono menatap layar TV dengan wajah kelam. Ia menyaksikan Dedi membalikkan keadaan dalam satu langkah elegan. "Dia pintar," gumamnya lirih. Konsultan politik di sampingnya berusaha menenangkan, "Tenang, Pak. Publik cepat lupa. Kita bisa siapkan isu baru." Tapi Pramono menggeleng pelan. "Tidak, dia bukan tipe yang bisa dikalahkan dengan gosip. Semakin kita tekan, semakin dia tumbuh." Dalam suara itu, ada nada kelelahan dan kegetiran, sesuatu yang jarang keluar dari mulut seorang politikus setangguh dia. Malamnya, Dedi berjalan sendirian di halaman belakang rumah dinasnya. Langit Purwakarta jernih, bintang-bintang berkelip lembut. Di tangannya, ia menggenggam secangkir kopi yang mulai dingin. "Fitnah itu seperti angin," katanya lirih pada dirinya sendiri. "Tak bisa dilawan dengan teriakan, tapi bisa dikalahkan dengan keteguhan." Ia menatap langit, tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia tahu perang ini belum usai. Tapi satu hal sudah jelas, kebenaran selalu punya cara untuk kembali bersinar, bahkan ketika dunia mencoba menutupinya dengan debu kebohongan. Dan di kejauhan, di ruang kerja Pramono yang temaram, bara gengsi kembali menyala. Ia menatap layar komputernya yang memunculkan headline baru, "Dedi bungkam fitnah, Pramono terpojok." Jemarinya mengepal, wajahnya menegang. "Kalau dia mau main bersih," ujarnya pelan, "maka aku akan kotor sekalian." Ia menatap foto Dedi yang terpampang di layar, lalu mematikan lampu ruangannya. Dalam gelap, niat baru lahir, niat untuk bertarung bukan demi kebenaran, tapi demi harga diri yang telah terinjak. Istana tampak lebih sunyi dari biasanya. Angin pagi berhembus melewati taman depan,
menggoyangkan bendera merah putih yang berkibar setengah malas di tiang tinggi. Di dalam ruang rapat utama, Presiden Prabowo duduk dengan wajah serius. Di hadapannya tergeletak tumpukan laporan dari berbagai kementerian, semuanya berisi hal yang sama. Konflik antara Pramono dan Dedi mulai mengguncang stabilitas pemerintahan. Media tak berhenti membicarakan mereka, dan opini publik terbelah dua, sebagian memuja Dedi sebagai simbol keberanian, sebagian lainnya menganggap Pramono sebagai korban provokasi. Prabowo menatap layar besar di ruangannya, menayangkan siaran berita pagi. Reporter membacakan kabar dengan nada dramatis. Pertikaian politik antara dua pejabat tinggi kini menjadi perhatian publik nasional. Beberapa pengamat menilai situasi ini bisa berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Prabowo mengetuk meja dengan jarinya, sekali, dua kali, lalu menatap ajudannya. Panggil mereka berdua ke istana. Hari ini juga, katanya pendek. Tak lama kemudian, Pramono dan Dedi tiba di istana. Keduanya berjalan dalam diam, tak saling menatap. Pramono dengan setelan jas rapi dan ekspresi kaku, sementara Dedi dengan batik sederhana dan wajah yang tetap tenang. Mereka dipersilakan masuk ke ruang presiden, di mana Prabowo sudah duduk menunggu. Tatapan Prabowo tajam, suaranya berat namun terkendali. Saya sudah cukup lama diam, ujarnya membuka pertemuan. Tapi kalian berdua lupa satu hal penting, kalian bekerja untuk negara, bukan untuk ego pribadi. Ruangan itu mendadak sunyi. Pramono menunduk, mencoba menahan diri untuk tidak berbicara. Dedi pun hanya diam, tangannya menggenggam lutut. Prabowo melanjutkan dengan nada lebih tegas, saya tidak peduli siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi saya tidak akan biarkan dua orang pejabat yang saya percayai menjadikan pemerintahan ini ajang pertunjukan. Kalau kalian terus begini, rakyat akan kehilangan kepercayaan. Dan kalau rakyat kehilangan kepercayaan, kita semua kalah. Akhirnya, Pramono angkat bicara. Saya hanya ingin menjaga nama baik lembaga, Pak. Kang Dedi terlalu bebas berbicara di depan publik, dan kadang membuat kami yang di pusat terlihat tidak bekerja. Nada suaranya datar, tapi jelas tersirat kebencian yang belum padam. Dedi menatapnya pelan, lalu berkata, saya hanya bicara apa adanya, Pak. Rakyat perlu tahu bahwa pemerintah masih peduli. Kalau kejujuran dianggap sebagai ancaman, mungkin sistemnya yang perlu diperbaiki. Prabowo menatap keduanya bergantian, lalu menghela napas panjang. Kalian berdua punya kelebihan, katanya akhirnya. Pramono, kau punya pengalaman dan disiplin. Dedi, kau punya hati dan keberanian. Tapi kalau dua sifat itu bertemu tanpa keseimbangan, jadinya perang, bukan kerjasama. Ia berdiri, menatap mereka dengan tatapan pemimpin yang tegas namun mengandung kebapaan. Saya minta satu hal, redakan ini. Bicara dengan rakyat lewat kerja kalian, bukan lewat media. Setelah pertemuan itu, Dedi keluar dari istana lebih dulu. Di pelataran depan, ia berhenti sejenak, menatap langit Jakarta yang mulai mendung. Aku akan diam, tapi bukan menyerah, gumamnya pelan. Sementara di dalam, Pramono masih duduk sendirian di kursi ruang tamu presiden. Ia menatap tangan kirinya yang gemetar halus. Dalam dirinya ada dua hal yang bertarung, gengsi dan penyesalan. Namun, gengsi masih menang, untuk saat itu. Ketika malam tiba, Prabowo masih di kantornya, membaca laporan-laporan terbaru. Di layar laptopnya, grafik popularitas dua pejabat itu terus bergerak, Dedi naik, Pramono turun. Ia menutup laptop dengan keras. Mereka ini seperti api dan minyak, katanya pada dirinya sendiri. Kalau tidak kutangani dengan hati-hati, negara bisa ikut terbakar. Ia berdiri, berjalan menuju jendela, memandangi lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. Di hatinya, muncul rasa khawatir yang jarang ia rasakan, bahwa politik yang dulu ia kuasai kini mulai bergerak di luar kendalinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menjabat presiden, Prabowo merasa resah bukan karena lawan dari luar negeri, tapi karena perang dingin di dalam pemerintahannya sendiri, perang dua karakter kuat yang sama-sama mengaku berjuang untuk rakyat, tapi lupa bahwa rakyat tidak butuh pahlawan yang bertarung, melainkan pemimpin yang bersatu. Kabar pertemuan di istana menyebar cepat, lebih cepat daripada yang dibayangkan. Dalam hitungan jam, media sosial penuh dengan berbagai spekulasi. Ada yang memuji langkah Presiden Prabowo sebagai bentuk ketegasan, namun tak sedikit pula yang menganggap pertemuan itu hanya sandiwara politik. Di berbagai kota, spanduk-spanduk muncul di pinggir jalan,
rakyat butuh keadilan, bukan drama politik. Suara rakyat mulai bergerak, dan kali ini bukan hanya di dunia maya. Mereka turun ke jalan, berteriak di depan gedung kementerian dan kantor pemerintahan daerah. Di Bandung, ribuan pendukung Kang Deddy memenuhi alun-alun kota. Mereka membawa poster bertuliskan, "Kang Deddy suara kami," dan menuntut pemerintah pusat tidak membungkam pejabat yang berani bicara untuk rakyat kecil. Sementara di Jakarta, kelompok pendukung Pramono menggelar aksi tandingan, menuduh Deddy sebagai provokator populis yang mengancam stabilitas nasional. Bentrokan kecil pun tak terhindarkan. Polisi kewalahan menenangkan dua kubu yang sama-sama merasa benar. Media menyiarkan semuanya tanpa henti. Tayangan di televisi memperlihatkan rakyat saling dorong, saling tuduh, bahkan ada yang menangis karena kecewa melihat pejabat yang dulu mereka kagumi kini menjadi sumber perpecahan. Di layar-layar gawai, komentar netizen meledak seperti amunisi tanpa arah. Sebagian menulis bahwa politik sekarang bukan lagi tentang kerja, tapi siapa yang paling bisa marah di depan kamera. Prabowo menyaksikan semua itu dari ruangannya di istana. Ia menatap layar besar yang menampilkan siaran langsung dari berbagai kota. Tangan kirinya mengepal di atas meja, napasnya berat. Ini bukan sekadar perselisihan dua orang, katanya kepada kepala staf kepresidenan. Ini sudah jadi krisis kepercayaan. Ia tahu, jika dibiarkan, konflik ini bisa memicu ketegangan politik nasional, bahkan mengancam kestabilan pemerintahan yang ia bangun dengan susah payah. Sementara itu, di sebuah warung kopi kecil di Garut, sekelompok petani sedang menonton berita itu dengan wajah muram. Salah satu dari mereka berkata, "Kita dulu percaya Kang Deddy bakal bantu petani. Tapi kalau kayak gini terus, apa bedanya sama yang lain?" Yang lain menimpali, "Masalahnya bukan cuma Kang Deddy, Kang. Ini semua pejabat sudah lupa sama kita." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi mengandung kekecewaan yang dalam, kekecewaan yang diam-diam mulai menjelma menjadi gerakan rakyat. Malamnya, muncul sebuah video di media sosial. Isinya seorang pemuda yang berbicara lantang di tengah keramaian. "Kami bosan dipermainkan," serunya. "Kalian semua, pejabat, jangan pikir kami tak tahu apa yang kalian lakukan. Kami akan tunjukkan bahwa suara rakyat tak bisa dibungkam." Video itu viral dalam semalam, ditonton jutaan kali, dan menjadi simbol kebangkitan opini publik yang tak lagi bisa dikontrol oleh siapapun, bahkan oleh pemerintah. Keesokan harinya, Pramono mengadakan konferensi pers darurat. Dengan wajah lelah tapi tetap berwibawa, ia mencoba menenangkan keadaan. "Kita tidak boleh terpecah," katanya di depan kamera. "Saya dan Kang Deddy sama-sama berjuang untuk Indonesia." Namun, publik tak mudah percaya. Di kolom komentar, ribuan pesan bernada sinis muncul. Banyak yang menilai Pramono hanya takut kehilangan jabatan, sementara Deddy dianggap sebagai korban politik. Kang Deddy sendiri memilih diam. Ia menolak wawancara, menutup semua kegiatan publiknya, dan kembali ke daerah. Tapi diamnya justru semakin memantik simpati. Di setiap kampung dan desa, nama Kang Deddy menjadi bahan pembicaraan. "Dia berani melawan pusat," kata seorang ibu di pasar. "Berani demi rakyat kecil." Tanpa disadari, Deddy telah berubah dari sekadar pejabat daerah menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap sistem yang mereka anggap sudah busuk. Dan di tengah gejolak itu, Prabowo menatap peta Indonesia di dinding ruangannya. Ia tahu badai besar sedang mendekat. Serangan rakyat bukan lagi sekadar kritik, ini adalah tanda bahwa rakyat mulai kehilangan kepercayaan. Ia berbisik lirih, "Kalau api ini tidak segera dipadamkan, bisa jadi aku yang terbakar berikutnya." Namun yang tidak ia sadari, di balik layar, ada kekuatan lain yang dengan sengaja meniup bara itu agar semakin besar, kekuatan yang ingin melihat negeri ini terpecah dari dalam. Malam itu, langit Jakarta tampak kelam. Hujan turun perlahan, menetes di kaca gedung tinggi tempat sebuah rapat rahasia tengah berlangsung. Di ruang berlampu redup itu, 3 sosok duduk mengelilingi meja panjang dari kayu jati. Wajah mereka nyaris tak terlihat jelas, hanya siluet samar di bawah cahaya lampu gantung. Salah satu dari mereka berbicara pelan namun tegas, pertikaian antara Pramono dan Deddy berjalan sesuai rencana. Rakyat sudah mulai goyah. Pria di ujung meja tersenyum dingin. Ia mengenakan jas hitam dengan pin emas kecil di dadanya, simbol partai lama yang dulu nyaris punah. "Bagus," katanya dengan nada licik. "Kita biarkan mereka saling menjatuhkan. Saat kepercayaan terhadap pemerintah runtuh, saat itulah kita masuk."
Sosok ini dikenal di dunia politik dengan julukan Bayangan Senayan, seorang tokoh senior yang sudah lama tersingkir dari lingkar kekuasaan, namun masih punya jaringan kuat di berbagai lembaga, termasuk media dan intelijen bayangan. Ia mengangkat segelas kopi, menatap uapnya seolah sedang membaca masa depan. Pramono terlalu kaku, Dedi terlalu idealis. Dua-duanya bisa dihancurkan lewat opini publik. Setelah itu, biarkan rakyat menuntut perubahan. Dan perubahan itu akan datang dari kita. Kalimatnya diakhiri dengan senyum samar, senyum seorang pemain lama yang tahu cara menggerakkan bidak di papan catur politik. Beberapa hari kemudian, media nasional kembali diramaikan dengan bocoran dokumen. Kali ini, isinya mengejutkan, laporan keuangan yang menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran di proyek milik Pramono. Meski belum terbukti, berita itu langsung viral. Di sisi lain, video lama Dedi yang berbicara tentang ketidakadilan pemerintah pusat juga kembali diangkat, dipotong sedemikian rupa hingga terdengar seperti serangan terhadap presiden. Publik dibuat bingung. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Tak ada yang tahu, karena semua informasi kini bercampur antara fakta dan manipulasi. Prabowo murka. Ia memanggil Kepala BIN dan Menkominfo ke ruangannya. Temukan siapa yang main di belakang ini, perintahnya dengan suara berat. Namun laporan yang datang justru membuatnya terdiam lama, ada indikasi keterlibatan mantan pejabat tinggi negara dan jaringan lama dari partai oposisi. Mereka bekerja rapi, memanfaatkan situasi politik yang memanas untuk mengacaukan stabilitas pemerintahan. Mereka ingin membuat rakyat kehilangan kepercayaan, lalu menuntut perubahan besar, ujar Kepala BIN dengan nada serius. Sementara itu, Pramono semakin terpojok. Ia menerima surat panggilan dari lembaga anti korupsi untuk klarifikasi. Kamera-kamera wartawan mengejarnya setiap kali keluar dari mobil dinas. Saya difitnah, katanya singkat, tapi suaranya bergetar. Di sisi lain, Kang Dedi yang sedang di daerah tiba-tiba dikejutkan oleh berita bahwa kantornya diinspeksi mendadak atas dugaan penyimpangan dana bantuan sosial. Padahal ia sendiri belum menerima laporan itu sama sekali. Perlahan-lahan, dua tokoh itu mulai menyadari bahwa mereka bukan sedang bertarung satu sama lain, mereka sedang dijadikan pion oleh kekuatan yang lebih besar. Suatu malam, Dedi menerima pesan rahasia dari seseorang yang tak dikenal. Pesan itu berisi hanya satu kalimat, mereka sedang memainkanmu. Jangan percaya siapapun di atas. Ia menatap pesan itu lama, lalu menghapusnya, tapi kalimat itu terus berputar di kepalanya. Siapa mereka yang dimaksud? Dan kenapa pesannya terasa begitu nyata? Beberapa hari kemudian, Pramono dan Dedi sama-sama dipanggil lagi ke istana. Namun kali ini bukan untuk dimarahi, melainkan untuk diajak bekerja sama. Prabowo berkata dengan nada berat, kalian berdua telah dimanfaatkan. Ini lebih besar dari sekadar perseteruan. Ada yang ingin mengguncang negara ini dari dalam. Kedua pria itu terdiam. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa mereka berdiri di sisi yang sama, menghadapi musuh yang tak terlihat tapi sangat berbahaya. Dan di tempat lain, Bayangan Senayan kembali menatap layar televisinya dengan senyum tipis. Mereka mulai sadar, gumamnya. Tapi sudah terlambat, roda kekacauan sudah berputar. Ia mematikan televisi, lalu berjalan ke jendela. Di luar sana, lampu-lampu kota Jakarta berkelip di tengah hujan. Selamat datang di babak baru permainan ini, katanya pelan. Dan kali ini, tak ada yang akan keluar tanpa luka. Pagi di Jakarta terasa berat. Awan gelap menggantung rendah di atas istana negara seolah tahu bahwa badai besar bukan hanya di langit, tapi juga di jantung pemerintahan. Di ruang kerjanya, Presiden Prabowo berdiri memandangi peta Indonesia yang terpajang di dinding. Matanya tajam, rahangnya mengeras. Ia baru saja menerima laporan intelijen tingkat tinggi, laporan yang membuktikan bahwa ada operasi politik terstruktur, sistematis, dan masif yang dirancang untuk menjatuhkannya dari dalam. Dalangnya, seorang tokoh senior yang dulu pernah menjadi sekutunya. Dia yang dulu kuangkat, kini menusuk dari belakang, gumam Prabowo pelan. Ia menoleh ke arah ajudannya. Siapkan pertemuan rahasia malam ini. Hanya saya, Pramono, dan Dedi. Tak boleh ada yang tahu. Ajudannya mengangguk cepat, menyadari betapa seriusnya situasi itu. Malam pun tiba. Di ruang rapat bawah tanah istana, ruangan yang jarang digunakan kecuali untuk urusan krisis nasional, tiga pria duduk berhadapan. Prabowo membuka pembicaraan dengan suara berat, kita semua sudah dijadikan pion.
Ini bukan lagi soal politik, tapi soal kedaulatan negara. Ia melemparkan map berisi dokumen ke meja. Di dalamnya, foto-foto, transkrip komunikasi, dan aliran dana yang menunjukkan bagaimana bayangan Senayan menanam orang-orangnya di berbagai lembaga, bahkan di media nasional. Pramono menatap foto-foto itu dengan rahang mengeras. Saya mengenal beberapa dari mereka, dulu mereka anak buah saya, katanya lirih. Dedi menambahkan dengan nada getir, jadi semua ini permainan untuk menjatuhkan kita, agar rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintahan. Prabowo mengangguk pelan, benar, dan kalau rakyat kehilangan kepercayaan, mereka akan memaksa perubahan. Dan perubahan itu, akan mereka kuasai. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Suara jarum jam terdengar jelas di antara napas berat mereka. Lalu Prabowo menatap keduanya dengan sorot mata yang dalam. Kita tidak punya banyak waktu. Aku butuh kalian berdua, tidak sebagai bawahan, tapi sebagai rekan seperjuangan. Pramono dan Dedi saling pandang. Ego lama, dendam lama, semuanya seolah larut dalam kesadaran bahwa mereka sedang menghadapi musuh yang jauh lebih berbahaya dari sekadar rival politik. Beberapa hari berikutnya, strategi besar pun dimulai. Prabowo memerintahkan pembentukan tim intelijen gabungan, yang dipimpin langsung oleh Pramono dengan dukungan jaringan daerah milik Dedi. Mereka mulai menelusuri aliran dana gelap yang mengalir ke berbagai media dan organisasi bayangan. Hasilnya mencengangkan, bayangan Senayan menggunakan perusahaan cangkang luar negeri untuk membiayai operasi disinformasi di Indonesia. Berita palsu, video rekayasa, dan kampanye digital yang menyerang pemerintah ternyata dibuat dengan presisi seperti operasi militer. Namun Prabowo tidak memilih jalan kekerasan. Ia memilih cara yang lebih halus tapi mematikan, transparansi. Dalam konferensi pers nasional, ia membeberkan semua bukti tanpa menyebut nama secara langsung. Negara ini sedang diserang bukan oleh musuh dari luar, tapi oleh ambisi pribadi yang tumbuh dari dalam, katanya tegas di depan ratusan wartawan. Saya tidak akan biarkan siapapun menghancurkan Indonesia hanya karena haus kekuasaan. Pidato itu meledak di media. Publik mulai membuka mata. Perlahan, opini berubah arah. Dedi yang dulu dianggap pemberontak kini dilihat sebagai patriot. Pramono yang sempat difitnah kini kembali dihormati sebagai penjaga negara. Dan yang paling mengejutkan, rakyat kembali bersatu, bukan untuk membela individu, tapi membela negeri mereka sendiri. Namun di balik layar, bayangan Senayan tak tinggal diam. Ia menonton pidato itu dari ruangan gelap, dengan wajah tenang tapi mata menyala penuh kebencian. Dia masih punya taring rupanya, gumamnya pelan. Tapi permainan belum berakhir. Ia mematikan televisi, lalu menatap peta politik Indonesia di mejanya. Di peta itu, beberapa wilayah telah diberi tanda merah, simbol bahwa konflik baru akan segera dimulai. Di istana, Prabowo menatap malam yang hening. Ia tahu kemenangan hari ini bukan akhir, melainkan awal dari perang yang lebih besar. Namun kali ini, ia tak sendirian. Di sisi kanan dan kirinya berdiri dua orang yang dulu bertikai, kini bersatu di bawah satu sumpah, menyelamatkan negeri dari tangan-tangan gelap yang ingin menguasainya. Dan di kejauhan, guntur menggelegar di langit Jakarta. Sebuah pertanda bahwa badai mungkin belum berlalu, tapi kali ini, Prabowo sudah siap menghadapinya. Dengan kepala tegak, ia berbisik pada dirinya sendiri, selama aku masih berdiri, Indonesia tidak akan jatuh. Dan begitulah akhir dari kisah panas antara Pramono, Kang Dedi, dan Presiden Prabowo. Dari pertikaian dua tokoh yang saling serang, sampai akhirnya mereka sadar, ada kekuatan gelap yang selama ini mempermainkan bangsa ini dari balik layar. Ketika kebenaran terungkap, mereka tidak lagi berdiri sebagai musuh, tapi sebagai saudara seperjuangan yang bersatu melawan kepalsuan dan ambisi kekuasaan. Namun, ingatlah, dalam dunia politik, tidak ada akhir yang benar-benar berakhir. Di balik senyum di depan kamera, selalu ada rahasia yang belum terungkap. Mungkin, bayangan Senayan masih ada di luar sana, menunggu saat yang tepat untuk kembali bergerak. Karena di negeri ini, permainan kekuasaan tidak pernah tidur, dan kebenaran selalu punya harga. Musik semakin kuat, muncul suara efek gemuruh petir dan kilatan kamera wartawan. Lebih besar dari, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau menurut kamu kisah ini membuka mata tentang apa yang terjadi di balik politik negeri ini, tekan tombol like, share, dan subscribe, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah politik paling panas berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Karena di balik setiap berita, selalu ada cerita yang belum terungkap. Musik menutup dengan nada berat dan misterius. Layar gelap dengan tulisan, kekuasaan itu ibarat api, bisa menghangatkan, bisa membakar.